kita harus bisa jawab kayak gitu. Jadi kitanya juga punya sikap yang tegas untuk menghadapi orang toksik gitu, karena biasanya sih orang toksik kalau digituin ngelihat kitanya tuh yang tegas gitu, itu langsung dia yang akhirnya menghindari kita, bukan kita menghindari dia. Orex, obrolan receh kita semua. Wah, ini kan Iya, keren jadi nih komennya. Aku harus baca dulu, Mam. apa tuh Banyak coba? yang SKSD sama gua kalau mereka udah tahu aslinya gua. Oh walah. Mantap. Yoi. Kak Dita, jangan banyak-banyak bergaul sama lembut, makanya ketemunya yang SKSD. Lembut tuh apa sih? Nggak tahu, Mam, itu bahasa ngasal aku aja sih. Nggak ngerti aku juga. Aduh. Iya ya, kadang-kadang juga kayak gitu sih. Kita maksudnya tujuannya kan, oh ya gue hanya mau menyapa, misalnya kita nggak usah ngomongin medsos deh ya. Ya. Ya, tapi kita menyapa, apa kabar gitu tuh, teman sekolah gue misalnya gitu. Apa kabar lo sekarang udah? Oh iya udah lama nggak ketemu bla bla bla. Tapi ternyata kitanya biasa-biasa aja. Mungkin kita nggak perlu minta foto sama-sama, cukup say hello karena teman di sekolah. Tapi dianya yang tuh kan, tuh teman SD gue tuh. Ini kan gue top juga, dia inget gue loh. Gue aja lupa sama dia, gitu kan. Jadi dia yang toksik. Benar, bukan negor duluan. Betul. Kita masuk ramah-tamah, tapi yang di oke, iya. Itu juga banyak sih. Tapi sampai akhirnya kita jadi males. Ini. Tapi aku izin nanya, mamaku mau nanya ke Kak Dita, dan Kak Dita jawab di komen, kan banyak yang SKSD gitu. Ketika mereka udah tahu aslinya gue. Nah memang yang ditunjukin aslinya Kak Dita itu gimana? Itu doang sih yang aku mau tanya. Ini bahasa-bahasa toksik bukan? Iya, betul. Apa benar? Kita tidak ya. Apa benar setiap manusia pasti punya sifat toksik? Cuma tingkatannya aja yang berbeda. Kalau gue bilang iya, karena di saat kita bertemu sama orang yang memang attitude-nya toksik juga. Akhirnya ya udah. Jadi gue bagaikan toksik buat dia, dan dia pun bagaikan toksik buat gue. Iya. Itu keluar juga sih, adalah sisinya. Iya benar. Iya, saat kita bertemu dengan orang yang tidak tepat. Betul. Gitu, akhirnya kita dianggap toksik juga gitu kan. Mungkin gue nggak toksik, tapi buat dia kita toksik. Nah itu tadi. Begitu juga sebaliknya. Itu tadi, Mam, nggak sefrekuensi, nggak on the line, in the same line, at the same line gitu kan. Kalau nggak sama frekuensi, betul. emang pasti saling toksik jatuhnya. Saling toksik, ya. Betul. Iya. Jadi intinya adalah semua orang punya toksik, sifat toksiknya. Aku sepakat. Akhirnya aku sepakat. Gitu. Ya, tinggal kita ketemu bila kita tidak ketemunya dengan orang yang tidak tepat. Gitu. Kalau even kita toxic people di komunitas A misalnya, tiba-tiba yang B kita sefrekuensi, kita nggak toxic, enggak kok, dia oke aja sama gue, gitu kan? Iya. Oh maksudnya gitu, Kak Dita. Coba Son baca. Oke, jadi misalnya contoh pas gue ngontrak, kata Kak Dita, nggak ada yang ngajak gue ngobrol, Son. Pas ada yang follow IG gue dan mereka tahu gue suka traveling, nah baru diajak ngobrol. Oke, ya nangkap. Mungkin kita diajak kali ya. Tapi Kak Dita, kita aja nggak tahu Kak Dita mau ngontrak atau enggak, kita tetap berteman loh sama Kak Dita. Setuju, mantap. Aku suka. Kita aja nggak pernah tahu ya. Aku suka kalimat mami kayak tuh. Aku setuju. Yes. Ya mungkin mungkin ya orang itu memang yang kayak tadi contohnya, kalau dia lihat kita bermanfaat, kita bagus, social life kita kelasnya udah B ke atas gitu, AB baru deh ditemenin gitu kan. Begitu ditanya kerja apa, kerjanya biasa-biasa aja, udah deh nggak ditemenin tuh ya. Mungkin tipe-tipe orang kayak gitu tuh. Iya. Dia gitu. Itu sih sebenarnya banyak di negara plus 6218 ini yang modelannya kayak gitu.
Dan itu Iya mah banyak sih, ditemuin banyak di banyak mana-mana sih, banyak banget ditemuin di banyak mana-mana. banyak banget. Sering terjadi Nah, jadi di kota-kota besar. ya betul. Jadi kalau boleh saran gitu, kalau menurut aku kan toxic itu banyak sih, beda-beda ya gayanya ya. Mm-mm. Ada yang ngomongin, ada yang nanya, tapi terus nanyanya yang terlalu private, yang apa sih, yang supaya kita, yang akhirnya jawaban itu menjadi bumerang buat kita gitu kan. Tapi ada juga yang dari sikapnya gitu. Kalau aku sih, ya kita harus belajar menghindar, terus belajar say no, Ya, terus belajar say no. bilang jangan, nggak enak untuk, kok nanyanya gitu sih gitu. Itu kan private banget gitu. Kita harus bisa jawab kayak gitu gitu. Jadi kitanya juga punya sikap yang tegas untuk menghadapi orang toksik gitu. Karena biasanya sih orang toksik kalau digituin, ngelihat kitanya tuh yang tegas Ya, gitu, itu langsung langsung aduh, nggak masuk lagi nih gitu. iya, iya, betul, Nggak betul. masuk lagi nih gitu. Jadi Ya, dia jadi langsung dia yang akhirnya menghindari kita, bukan kita menghindari dia. ya, ya, betul. Nah, terus kalau kejadiannya seperti temennya Kak Yuda tadi yang ngomongin di belakang, nggak apa-apa, biar aja. Aku juga pernah soalnya Kak punya pengalaman seperti itu. Jadi, aku kan orangnya nggak terlalu banyak omong sebetulnya ya. Kalau nggak penting, terus omongannya hanya gibah-gibah kiri kanan, aku paling hanya dengerin paling ya, kalau aku tahu aku komen, kalau aku nggak tahu ya udah aku diem, hanya mendengarkan saja. Nah, jadi aku dianggapnya lu kok nggak mau mingle ya gitu. Jadi omongin sama dia. Tapi di sisi lain, kalau misalnya aku lagi di luar, tidak di situ gitu, itu dia lihat aku tuh aktif begini begitu gitu, aktif ya. Jadi dianggapnya, oh lo nggak mau bergaul sama keluarga gitu. Lo lebih senang sama teman-teman lo gitu, dan lo Ya, sibuk sama kerjaan lo ya, gitu. Nah, kemudian pada suatu hari kita ketemu lagi nih oke. sama si keluarga gue itu. Dia sepupu tapi sepupu jauh. Ketemu lagi, terus ya mungkin gue udah mulai belajar public speaking, jadi gue bisa lebih, ya udah deh kalau walaupun gak ini, gue coba bicara gitu. Masa coba untuk greetings lebih ramah gitu ya, gak diem aja gitu. Karena kadang-kadang kita diem aja maksudnya menghindari sesuatu hal yang salah, tapi akhirnya kita jadi salah karena kita diem. Betul. Dan dia memang toksik sebetulnya. Tapi alhamdulillah ke gue nggak, toksik lu nggak kena, gue nggak kena racun lo Iya, iya. gitu. Ya. Itu gila Tapi sih, ya. tidak membuat gue jadi males ketemu keluarga, enggak. Justru gue makin seneng ketemu keluarga. Karena apa? Di situ gue bisa kasih lihat bahwa omongan lo itu nggak bener. Look at me. Betul, Di keluarga betul, betul, betul. beda sama Ya. lo gitu. Kalau gue nggak pernah mau menghindar itu. Kecuali kalau memang dia gue nggak kenal ya, gue anggap sampah, beda. Toksik sama sampah lain ya. Kalau gue anggap sampah sama sekali, gue nggak mau lihat. Tapi kalau masih toksik aja bisa lah. Ya. Kita sakit kena racun aja ada obatnya kok. Betul. Tapi kalau sampah, mendingan buang tempat sampah. Betul. Udah nggak bisa diapa-apain. Aku setuju. Mam, Bang Juda, aku ada jawabannya nih sama komennya Bang Juda. Kalau zaman dulu pulang kerja ambil tas pulang, kalau zaman sekarang pulang kerja langsung pada gibah atasan lah, gibah teman sendiri lah. Pernah ngalamin nggak Mas Tony? Kalau pernah ngalamin, pernah, tapi bukan gue pelakunya. Mungkin gini kali ya, agak beda sedikit. Jadi Bang Juda, nih Mamika aku izin ya. Sebenarnya ada di satu perusahaan lah gitu, aku kerja. Itu pun aku ditoksikin kok, kena politis. Sampai akhirnya ngundurin diri gitu. Karena buat aku, wah daripada kerja ininya nggak lepas, ya kan? Kerjanya nggak enak, meskipun gaji oke juga udah ngalin aja lah gitu, karena sama aja. Jadi yang diomongin lu. Yang nggak enak juga kita, mental kita juga keganggu, nggak enak, sama aja bohong lagi. Jadi yang diomongin Sony bukan atasannya, atau atasannya ngomongin Sony, ngegibahin Sony?
sama Atasan karyawan lain. sama atasan sama si manajer operasional itu emang adik saudaraan gitu. Jadi si manajer operasional itu ini Vita gitu aja sih intinya. Oh, Tapi jadi ini kenapa orang kebalikannya yang nih. suka Jadi ini apa? kebalikannya Kak Yuda. Iya, Kebalikannya bahwa kalau ini kan Kak Yuda ngegibahin atasan. Kalau Kak Sony justru atasan yang ngegibahin dia. Wow, Sony luar biasa ya sampai digibahin atasan. Wow, Gak ngerti ya. superstar banget. Bukan superstar sih, lebih ke digibahin. Gak ngerti aku. Gitu. Tapi terus akhirnya lo mengambil sikap untuk resign. Karena memang dipaksa untuk resign karena nggak mau ngasih pesangon, intinya itu sih sebenarnya gitu. Jadi Oh, jadi ada satu hal yang kita tidak yang harus- didiskusikan, nggak ada kesepakatan. Ya. Akhirnya Sony dipaksa untuk resign. betul gitu. Oke. Segampang itu sebenarnya, sesimpel itu di sana. Nah, itu kalau misalnya atasan yang ngegibah, atasannya termasuk orang yang toksik nggak di kantor? Oke, Berarti. ada cerita Mam, aku makasih sama Mami Kia Hmm. kayak gini. Itu kejadian di orang dekat aku kok. Jadi orang dekat aku ini perempuan, dia tuh kerja, tapi Mm-mm. atasannya sama anak buahnya ada nih laki, gitu ya. Jadi orang dekatku ini perempuan, dia punya teman kerja Iya. laki. Nah, si laki Oke. sama atasannya ini suka gibahin yang perempuan ini. Jadi kualitas, padahal dia pemilik perusahaan. Jadi kualitas pemilik perusahaan itu kok bisa-bisanya gibahin karyawan ke karyawan yang dekat sama dia, itu aneh menurutku. Aneh, Mam. Aneh banget gitu. Sampai resign akhirnya. Si perempuan ini Oke, berarti kalau misalnya pokoknya semua kita bisa ambil kesimpulan semua orang karyawan yang digibahin atasan udah pasti resign lah ya. Karena gibah itu kan pasti negatif, nggak mungkin positif gitu kan. Betul. Nah, kalau begitu berarti itu atasannya toxic people ya. Iya, toksik ya, tapi lebih ke kualitas diri dia tuh hanya bisa dinilai dari ternyata dia gibah, padahal dia tuh pemilik perusahaan. Ini level pemilik perusahaan loh, Mam. Gitu maksudku. Jadi Emang gibahnya gibah kayak gitu? Emang gibahnya kayak gibah kalau kita lagi minum kopi bareng terus kita ngomongin orang gitu? Yang modelnya kayak gitu. Gibah itu yang ngejelek itu yang si karyawan lakinya, tapi fitnah, sifatnya tuh fitnah. Sifatnya tuh fitnah. Gitu. Dia nyampein ke atasan ini juga tipenya tuh bisa dikomporin, jadi susah juga Mam ya kalau atasan toksik yang gampang dikomporin tuh toksik. Itu ya anggap aja atasannya nggak bijaksana ya berarti ya. Dia nggak punya leadership karena karena kalau dia punya leadership dia nggak akan semudah itu jadi akhirnya dia jadi kemakan dan cepat kemakan dan jadi ngomongin gitu. Nah itu kejadian juga tuh Kak Yuda tuh, itu yang saya alami sekarang Pak Sony, saya resign. Aduh, jadi semoga punya banyak rezeki yang baru nanti Bang ya. Jadi dikasih job-job yang di luar kapasitas kita, kerjaannya dibanyakin, banyak. Itu sama kayak atasan aku yang dulu. Kejadian persis sama. Jadi dia kalau misalnya udah nggak suka, jadi dia itu memimpin perusahaannya berdasarkan like and dislike. Aku rasa banyak lah di sini kayak gitu, ya kan? Like and dislike, ya susah. Jadi bukan berdasarkan prestasi. Nah, jadi kalau misalnya dia udah mulai nggak, dan dia lucu nggak sukanya itu bukan karena nggak suka, gue nggak suka lihat mukanya, bukan gitu. Tapi dia nggak suka kalau misalnya contohnya gini, lo atasan gue nih, terus gue ke kantor misalnya pakai tas branded yang sama, padahal sama loh, dia lebih kaya, ya kan, sama branded, dia tuh langsung, kok dia bisa sih pakai tas itu kan tas mahal, jadi seolah-olah hanya dia yang bisa beli tas itu. Itu banyak. Gitu. Mam, itu banyak. Gitu kan. Nah, nanti kalau dia nggak suka, kalau misalnya dia udah kayak gitu, jealous kan, langsung kan.
Padahal dia Iya. lebih kaya daripada kita berlipat-lipat gitu kayak kekayaannya. Ya. Itu kita dipindahin divisinya ke yang lebih nggak enak pokoknya deh. Yang cemen, yang apa sih? Kelasnya beda lah. Oh, Diturunin terus tuh divisinya yang dibikin yang nggak enak. iya, iya. Gitu. Sampai akhirnya kita nggak betah, kita resign. Aduh, Gitu. nggak enak banget. Ya itu, Iya, sakit supaya hati nggak dapat juga. pesangon kan. Betul. Gitu kan. Nah itu ada juga tuh tipe atasan yang kayak gitu. Perusahaan toksik itu pasti yang nggak pengen ngeluarin pesangon, tapi karyawannya dipaksa resign untuk ngasih surat resign. Karena kan kita tanda tangan itu yang sebagai bukti hukum gitu. Makanya perusahaan nggak perlu ngasih pesangon. Itulah perusahaan-perusahaan zaman sekarang tuh yang toksik begitu, dan banyak sih kayak gitu. Banyak Iya. Iya tuh banyak banget. Dan kita mengalami sendiri ya. Ini kayak Kavina juga mengalami nih. Aku juga ngalamin juga tuh Mbak. Tuh iya, bawahan harus lihat lebih miskin daripada atasan. Iya Mbak, orang gue ya sama lah kejadiannya. Gue naik mobil, terus bos gue lihat loh kok nih mobilnya baru nih gitu. Secara dia biasa. Terus besok kamu bisa nggak jangan pakai mobil itu begitu. Lah, Bisa begitu terus ya. kalau mobil gue cuma satu itu aja gimana dong? Iya, Gue nggak aneh punya juga sih. mobil lain, masa gue naik taksi saya punya kendaraan tuh kayak gitu. Gue bilang, ih lu gimana ya? Lucu ya, padahal mestinya atasan itu bangga loh kalau anak buahnya itu bisa jadi hebat. Asal jangan dia beli yang branded hasil korupsi ya, jangan itu. Itu beda. Kan bisa kelihatan lah gaji lo berapa, berarti lo pintar nabung, bla 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 gitu. Tapi gini Mam, intinya nih Mam, aku mungkin juga ada toksiknya ya, tapi bukan soal seberapa banyak jumlah harta orang lalu aku iri, enggak. Alhamdulillah gitu ya, emang aku nggak punya sifat sikap iri terhadap orang lain gitu ya, terhadap harta atau seberapa kaya dia atau. Tapi dalam hati aku memang ngomong, berdoa, wah ya Allah semoga saya bisa seperti dia, amin. Toh udah cukup sampai situ. Karena kalau hati kita buruk, ngelihat seberapa banyak harta orang terus kita iri, udah kita toksik, kita nggak berkah, hidup kita dipenuhi dengan buruk hati, kan ribet juga Mam. Jadi emang toksik tuh merusak manusia, merusak orang banget sih sebenarnya menurutku. Benar, gue setuju. Maksudnya kalau lihat orang yang berhasil, yang sukses, itu mestinya kita berdoa bahwa aduh semoga suatu hari gue bisa kayak dia. Bahkan kalau perlu kita contoh bagaimana dia sukses. Betul. Jangan malah diomongin, itu yang benar kan ya. Ya itu gitu. Nah, Mami kayak gitu. Nah ini Kak Yuda ngomong apa lagi nih? Masa udah 2003 masih ngomongin penyetaraan UMK, padahal omset gede. Ini adalah yang aku alami loh Mam. Iya ya, aku ingat. Persis. Iya. Persis banget gitu. Kalau lo mau terima silahkan, kalau enggak lo resign gitu kan ya? Iya, betul banget. Iya. Itu sadis sih, ya perusahaannya. Tapi itu termasuk perusahaan toksik nggak sih? Sorry, ini misalnya gue pemilik perusahaan ya, gitu ya. Perusahaan gue mungkin belum mampu untuk, wah kayaknya kita lagi nggak bagus nih, gitu. Minta itu pengertiannya dong, gaji lo diturunin karena sepertinya ketinggian. Kan kasusnya begitu kan? Waktu itu kan? Aku bisa jawab sih. Nah, Nah, itu termasuk perusahaan toksik nggak sih, Son? Menurut lo ya? Pengen tahu. Oke, yang paling utama adalah ya, Mam, ini berarti kita toksiknya tuh konteks perusahaan ya. Jadi yang paling pertama adalah kalau misalnya perusahaan untung, owner itu pasti nggak akan ngomong ke semua karyawan, tapi kalau perusahaan rugi, semua karyawan pasti harus tahu. Satu itu. Yang kedua adalah penyetaraan adalah cara paling akhir ketika sebelumnya banyak cara yang udah dilakuin untuk bikin nggak betah, untuk bikin supaya kita resign. Penyetaraan itu adalah cara paling akhir dan udah pasti itu kita resign karena penyetaraan. Karena pertama dilihat dari kerjaan kita, kerjaannya memang berat. Misalnya aku kerjaannya berat, berhubungannya dengan orang-orang penting, itu aku bisa lakuin. Masalah korupsi aku nggak pernah, alhamdulillah. Itu aku
apa namanya, nggak ada indikasi harus dipecat gara-gara korup. Terus habis itu dimulai dari dipancing emosi aku nggak ngelawan, padahal kalau mau aku ngamuk bisa lebih parah daripada yang marah-marahin. Dari ketiga hal ini aku nggak melakukan apapun, tetap baik-baik aja. Ya udah, penyetaraan adalah hal paling terakhir yang akan dilakukan perusahaan. Jadi kalau misalnya dipindah ke divisi yang nggak enak, udah pasti nggak enak, bisa jadi resign juga. Nah, itu kan sengaja, toksiknya perusahaan sengaja tuh kayak gitu. Atau dikirim keluar kota berbulan-bulan, nggak dikasih uang mingguan misalnya, nggak dikasih uang dinas misalnya, itu juga toksik, itu juga cara. Wah ternyata nggak resign juga, tahan juga dia gitu. Udah pada akhirnya ada salah satu teman Desember 2022 bikinlah penyetaraan dengan bahasa penyetaraan. Oh ya udah, nggak keluar deh. Gitu. Bukan aku loh, Mam. Berarti bukan aku loh. Iya Bukan, Son. Iya. Ini bukan sesi curhat Sony kok. Bukan. Iya. Ya, jadi berarti sebelum si penyetaraan itu sebetulnya sudah disiksa lebih dahulu secara psikologis ya, Iya, dengan dipindah-pindah, kemudian ditugaskan tapi dengan tidak dikasih fasilitas yang baik gitu ya, dibikin gak nyaman lah istilahnya gitu ya. Jadi jadi toksiknya yang benar-benar kerja kalah sama yang nggak bisa kerja tapi banyak muka. Yes, Kenapa, karena Son? si pencari muka itu juga ada. Kenapa ya? Nggak pernah ada jawaban yang pasti, Mam. Even aku pun bingung. Toksik Aku kayak sih, begini tuh. aku cuman dalam hati gitu ya, bahwa kalau lo dikasih nggak enak, pasti akan hadiah besar yang bikin lo enak nanti suatu hari. Itu aku setuju. Ya kan? Tapi kalau lo cari enak dengan dua muka seperti yang di sini yang ditulis sama Kak Yuda, dua muka, cari muka, menjilat, bla bla bla. One day you gonna be loser. Ya. Gitu. Justru yang benar-benar kerja. Itu harus itu kan sama aja, Son. Itu kan sama aja, Son. Kalau misalnya orang baik pasti lebih banyak cobaannya dibanding orang yang kurang baik. Ya kan, sama aja kan? Betul, Mam, betul. Kayak gitu. Tapi ya udah ya, semua emang kayak gitu ya. Sekarang kita ngomongin cara menyikapinya aja deh. Kalau story-story itu nih nggak kelar-kelar, banyak banget soal yang toksik di dunia ini. Betul. Oke. Jadi salah satu sikapnya tadi gimana? Kalau yang keluarga sama pasangan, kita kompromi. Ya. Kompromi sama pasangan supaya dukungan mental, ya. Pasangan tuh ada di sisi kita, jadi kita tuh merasa tetap nyaman dan terjaga dari keluarga-keluarga toksik. Nah, kalau masalah kerjaan, perusahaan yang toksik adalah udah kita berdewasa sendiri dan berdamai sama diri sendiri aja. Kalau memang kita ditoksikin, biarin aja, tetap berbuat baik, walaupun ujungnya misalnya harus dipaksa resign, ya udah resign aja. Karena jujur rezeki itu akan selalu ada. Rezeki itu nggak kosong. Gitu. Itu contoh dari aku sih, gitu. Ya, terus sama kalau misalnya ada teman, ya udah diajak bicara. Kalau dia nggak mau, dia tidak berubah, ya kita tinggal aja. Walaupun diomongin nggak apa-apa. Ya. Gitu. Ya kan, di medsosnya banyak yang rugi sendiri juga. Ya, nanti juga akan ketahuan sama yang ini. Jadi intinya adalah kita harus siap mental di segala situasi dan kondisi sih. Harus siap mental, satu. Ya. Kedua, harus punya sisi teganya. Tega untuk bilang enggak. No, thank you. No, sorry, gue nggak bisa. Berat ya, tapi emang susah sih. Tapi harus. Apalagi sama yang lebih tua ya. Iya. Kalau sama yang lebih tua kan, gue bilang enggak enak banget deh. Iya, gitu betul. Kan. Tapi sekarang sih aku udah belajar untuk gue harus ngomong tidak. Iya. Terserah gitu. Dan ternyata nggak apa-apa, fine aja. Iya. Ternyata nggak apa-apa gitu. Karena no-nya kita ada alasan, dengan alasan lah, kenapa nggak mau aja, nggak gitu. Kalau itu ya salah lah. Betul. Harus ada alasannya karena A, B, C, D gitu. Jadi itu kuat, harus siap mental dalam segala situasi dan harus belajar bicara tidak. Ya. Maaf, saya tidak bisa.
Itu nggak usah Karena biasanya kalau kita nggak enakan dan mengiyakan, maka itu akan merugikan diri kita juga endingnya gitu maksudnya. Gitu. Betul. Karena ujung-ujungnya orang akan lihat dari sikap kita sih, dari sikap kita, dari body language itu amat sangat mencerminkan sebenarnya kita orangnya kayak apa sih, dari body language itu kelihatan. Betul. Gitu. Body language Jadi kan jangan pernah memaksakan diri untuk apa sih, untuk berekspresi berlebihan karena untuk menunjukkan bahwa lu toksik, gue yang bener. Nah, itu nggak perlu. Ya, itu juga nggak perlu. Karena ujung-ujungnya kita yang dianggap toksik sama dia. Betul. Makin diomongin jadi. Jangan sampai kau salah jalan. Obrolan receh kita semua hadir untuk kita bersama.